Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita merasa bahagia pada hari ini oleh karena kita dapat bersekutu kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Roma 8 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana muda mangihutkon bakoni jolma dohamu mangulu, ujungna akon mate mahamu, tapi anggo mardongan kuasoni tondi perbadia do, mate honon munu matorus akka pangalahomunu namardosai, gabe mangulu mahamu. Dalam bahasa Indonesia, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mau menerangkan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kalau hidup menurut daging, dikatakan pada ayat 6 pada kitab Roma ini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Artinya, ketika kita mematuhi keinginan daging, itu akan membawa kepada kematian, membawa kepada kebinasaan, membawa kepada hukuman. Dan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ketika kita hidup di dalam daging, maka kita akan menjadi berseteru dengan Allah. Hal ini diakibatkan oleh keinginan daging ini adalah ingin memuaskan daging itu sendiri. Dan manusia menjadi dikontrol oleh daging itu. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam daging, maka akan sulitlah kita untuk memahami kehendak Allah. Kita akan dikontrol oleh keinginan daging itu, dan kita menjadi terlena olehnya. Keinginan daging begitu menggoda, karena memang bisa ditaklukkan akal sehat dan bisa menaklukkan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah di dalam ayat 8. Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Ketika Hawa tergoda untuk menjadi seperti Allah, dia menjadi melanggar perintah Allah. Keinginan dagingnya menjadi membawa dia untuk masuk ke dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran atas apa yang diingatkan dan diinginkan oleh Allah. Kemudian kalau kita mengingat kepada Menara Babel, ketika manusia menjadi merasa bangga dengan pembangunan Babel tersebut, kemudian dia ingin menjadi agar selamat, akhirnya dia membuat sebuah rancangan agar tidak menjadi kena di dalam bencana. Karena bencana itu menjadi sebuah ketakutan bagi dia. Padahal Allah sudah berjanji bahwa tidak akan mendatangkan air bah, namun dia melupakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Namun akan menjadi kekacauan bagi umat manusia, bahasanya dikacaukan. Keinginan daging memang menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi berdoa dan tiba-tiba rasa ngantuk ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan? Banyak orang yang menjadi meninggalkan berdoanya dan melanjutkan untuk menjadi tidur. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari dihadapkan antara ibadah dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Banyak orang yang menyatakan meninggalkan ibadah karena ibadah itu bisa dilaksanakan minggu depan atau hari-hari yang akan datang. Sedangkan kegiatan yang menyenangkan hati ini hanya sekali seabad atau bahkan sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, banyak orang meninggalkan yang menjadi keinginan Allah. Di dalam firman Tuhan, untuk mengalahkan keinginan kedagingan kita,
yang dibutuhkan adalah roh. Ketika roh hidup di dalam kita, maka roh itu akan mengalahkan keinginan daging. Orang yang hidup di dalam roh, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari Allah, dari roh. Artinya, orang ketika kita hidup di dalam roh, maka apa yang kita pikirkan itu adalah bagaimana agar menyenangkan Allah. Apa yang dituntut dan yang diinginkan Allah dari kehidupan kita. Sehingga fokus kita, segala upaya dan kehidupan kita itu untuk menyenangkan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepanjang hari ini kita akan melaksanakan aktivitas kita. Apakah kita memenuhi keinginan daging? Apakah kita menjadi dikuasai oleh keinginan daging? Mari didiami oleh roh, dan roh itu tetap menyala untuk berperan mengalahkan, menaklukkan keinginan daging kita. Ketika roh itu tetap diam di dalam diri kita, maka kita akan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan mencari apa yang berkenan kepada Allah melalui segala kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan hari ini kita diajak agar hidup di dalam roh, karena tuntunan roh akan mengalahkan keinginan daging. Dan ketika kita hidup di dalam roh, maka keselamatan dan penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan. Memang terkadang kehidupan kami diseret untuk keinginan daging, namun ada roh Tuhan yang menyala melingkupi kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah roh-Mu tetap membimbing dan mengarahkan kami. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tuntun setiap umat Tuhan agar tetap dekat dan menjadi mengandalkan Tuhan senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus